Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Matius 25 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Makanan Baru Masak, ditulis oleh Katara Patton. Kisah inspiratif, ayam panggang, buncis, spaghetti, roti. Pada suatu hari yang dingin di bulan Oktober, setidaknya 54 tunawisma menerima makanan baru masak yang disiapkan oleh seorang wanita yang merayakan ulang tahunnya yang ke-54. Tidak seperti kebiasaannya merayakan ulang tahun dengan makan-makan di restoran, sang wanita dan teman-temannya memutuskan untuk memasak dan membagikan makanan bagi para tunawisma di jalanan kota Chicago. Di media sosial,
ia juga mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan baik apa saja sebagai hadiah ulang tahun. Kisah itu mengingatkan saya pada perkataan Yesus dalam Matius 25, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Yesus mengucapkan kata-kata itu setelah menyatakan bahwa domba-dombanya akan diundang ke dalam kerajaannya untuk menerima warisan mereka. Pada waktu itu, Yesus akan mengakui bahwa merekalah orang-orang yang memberinya makan dan pakaian oleh karena iman mereka yang murni kepadanya, tidak seperti pemuka agama yang angkuh dan tidak percaya kepadanya. Meski orang-orang benar akan bertanya kapan mereka memberi makan dan pakaian kepada Yesus, Dia meyakinkan mereka bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan bagi orang lain sesungguhnya telah mereka lakukan baginya. Memberi makan mereka yang lapar hanyalah salah satu cara Allah untuk menolong kita melayani umat-Nya, menyatakan kasih kita kepadanya, dan menunjukkan hubungan kita dengannya. Semoga Dia menolong kita untuk memenuhi kebutuhan sesama hari ini. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Perbuatan baik apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama? Bagaimana Anda juga melayaninya ketika Anda memenuhi kebutuhan mereka? Hal ini patut kamu ketahui. Matius menggambarkan hidup pelayanan yang diabdikan kepada yang paling hina dari saudaraku. Matius 25 ayat 40. Gagasan melayani mereka yang berkebutuhan sebagai salah satu cara melayani Allah secara tidak langsung juga ditemukan dalam Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Karena di bagian lain dari Injil Matius, Yesus mendefinisikan saudaranya sebagai mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius tampaknya berfokus terutama pada perlakuan terhadap orang-orang percaya yang lemah dan berkebutuhan karena telah mengambil risiko besar dengan melayaninya. Karena Yesus mengutus para pengikut-Nya melakukan pekerjaan yang berbahaya demi kerajaan-Nya, perkataannya di sini menguatkan mereka bahwa Dia selalu menyertai dalam pergumulan mereka. Menolong orang yang sepadan dengan kita itu biasa sebab mereka juga akan membalas kebaikan itu pada kita. Apalagi menolong orang kaya itu enak karena mereka pun akan segera membalasnya. Tetapi menolong orang yang paling hina adalah perbuatan yang mulia sebab mereka kesulitan membalas budi baik kita. Ungkapan saudaraku yang paling hina umumnya dipakai Matius untuk menunjuk jemaat Kristen, sedangkan semua bangsa menunjuk pada semua orang non-Kristen. Pertanyaan pokok yang mau dijawab Matius adalah, apa yang akan dilakukan Allah terhadap mereka yang berada di luar jemaat Kristen? Kriteria bagi mereka saat pengadilan terakhir adalah bagaimana mereka memperlakukan pengikut Kristus yang menderita dan membutuhkan bantuan, khususnya para pengkhotbah atau misionaris yang berkeliling mewartakan Injil. Lebih lagi di sini Yesus menyamakan dirinya dengan mereka yang paling kecil. Hal yang sama Dia katakan saat pertobatan Saulus di jalan menuju Damaskus. Menganiaya jemaat sama dengan menganiaya Tuhan.
Dengan perumpamaan ini, kita semua terhibur dan mendapat wawasan baru. Di dunia ini tidak semua orang membenci kita. Ada banyak sekali yang baik budi dan mengasihi kita. Tuhan pasti tidak akan melupakan mereka yang berbuat baik kepada umat-Nya. Di lain pihak, para pembenci dan penganiaya jemaat akan mendapat penghakiman yang setimpal. Kalau keadilan tidak ditegakkan di dunia ini, masih ada Sang Hakim Agung yang akan mengadili mereka. Tentu saja perumpamaan ini tetap mempunyai pesan universal. Di akhir zaman akan ada pemisahan. Ini mengejutkan semua pihak, baik yang di kiri maupun yang di kanan. Gaya khas sastra apokaliptik memang demikian. Pengenalan utuh akan anak manusia baru terjadi pada akhir zaman. Di mana dia bersembunyi selama ini, ternyata ia dapat dijumpai dalam kesederhanaan dan kelemahan. Itu sebabnya banyak orang tidak melihatnya, sebab dia biasanya lebih sering dikaitkan dengan semua yang serba maha, maha besar, maha mulia, maha kuasa, dan sebagainya. Wawasan kita akan Kristus dengan ini semakin diperkaya. Kristus, Sang Raja Mulia, baru akan kita temui nanti di akhir zaman, saat ia tampil sebagai hakim. Untuk saat sekarang ini, ia berkenan dijumpai dalam diri orang-orang kecil dan sederhana, yakni mereka yang lapar, haus, telanjang, dalam penjara, dan sebagainya. Kita juga belajar bahwa kasih tidak pernah anonim. Ia selalu punya nama. Meskipun tidak tampak, kasih selalu berarti berpartisipasi dalam kasih Kristus. Entah disadari atau tidak, entah diakui atau tidak, di mana saja kasih dijalankan, disitulah kasih Kristus terwujud, tidak peduli bendera dan agama si pelaku. Kasih Kristus dapat terwujud melampaui batas-batas agama, suku, dan bahasa. Apa makna inspirasi dari melakukan segala sesuatu kepada orang paling hina? Pertama, segala sesuatu yang kita lakukan untuk sesama kita yang paling hina sekalipun, ternyata hal itu kita lakukan bagi Tuhan. Hal yang sama berlaku sebaliknya. Bahasa hariannya, tidak ada satupun kebaikan, sekecil apapun yang kita lakukan, yang sia-sia. Kedua, inspirasi perbuatan baik itu sederhana saja. Memberi makan, minuman, pakaian, sapaan, kunjungan, dan keramahan kepada sesama itulah inspirasi perbuatan baik kita. Ketiga, kalau demikian, semoga kita pun termotivasi untuk melakukan kebaikan kepada sesama dan tidak berlaku semena-mena kepada orang lain, terutama yang paling hina. Sebab, segala sesuatu yang kita buat bagi mereka, ternyata tertuju bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu, lakukanlah segala kebaikan dengan setulus hati kepada semua orang tanpa pilih bulu. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita.
Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.